Semoga juga bisa menginspirasi kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, terjauhkan juga dari COVID-19 dan juga menjaga protokol kesehatan. Untuk itu langsung saja mungkin saya akan serahkan secara langsung acara selanjutnya yang akan dipegang langsung nih ya oleh Bapak Yogi Suprayogi. Bangga kepada yang terhormat Bapak Yogi Suprayogi, Esos MA PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Rasif yang sudah membuka acara ini, yang terhormat Ibu Ketua Prodi S1 Administrasi Publik, Ibu Dr. Lina Karlina. Ini mohon maaf, saya lagi di luar karena lagi mengantar anak saya di hutan. Jadi mungkin agak sedikit noise ya suaranya di sini. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Zubairi Zurban, SPPD.com. Ini yang sudah berkenan hadir Bapak di acara kami, kemudian juga Bapak Nur Hakim, dan Fauzian, SIPMR, Master Terapan AP, yang sudah berkenan hadir juga di acara webinar hari ini. Mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang, saya coba baca. Saya akan coba bacakan dulu, dan mungkin tidak perlu dibacakan lah, kita tampilkan saja, dan kemudian nanti saya akan review dari biografi para pembicara kita hari ini. Baik, pembicara yang pertama ini Bapak Nur Hakim Ramdhani Fauzian. Jadi beliau saat ini bekerja di Pemprov Jawa Barat sebagai tim analis Sekda Provinsi Jawa Barat ya. Apa kabar Pak Nur Hakim? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah baik Pak Yogi. Bagaimana kabar Pak Yogi? Senang bertemu di sini Pak. Baik, sama-sama Bang Hakim. Baik, yang kedua saya akan menyapa Bapak Profesor Dr. Zubairi Zurban yang saat ini juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Apa kabar Prof. Zubairi Zurban? Bisa didengar suara saya Prof? Ini kurikulum IP beliau. Beliau saat ini menjadi ketua tim Satgas COVID-19 untuk Ikatan Dokter Indonesia. Belum respon ya, Prof. Zubairi ya. Baik, kalau belum respon, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Pak Nur Hakim 30 menit, kemudian setelah itu disambung langsung oleh Profesor Zubairi selama 30 menit juga. Baik, saya persilahkan Anda, Pak Nur Hakim. Dan mohon izin kepada teman-teman yang lain, tolong di mute ya, atau bisa hostnya nanti di setting agar mute-nya yang peserta yang lain tidak terdengar. Jadi di situ ada settingan yang untuk hanya beberapa host dan co-host yang bisa mengeluarkan suara. Terima kasih. Baik, silakan kepada Pak Hakim. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Yogi Suprayogi PhD sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Universitas Padjadjaran yang pada pagi ini telah dan sedang menyelenggarakan webinar nasional administrasi publik dengan tema meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksinasi COVID-19. Yang terhormat Profesor Dr. Zubairi Zurban selaku Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ibu Ida Widyaningsih SIP MA PhD sebagai Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset, kemudian Pak Cecep Safatul Berkah Esos MAB MBA sebagai Manajer Kemahasiswaan dan Akademik Visip Unpad, kemudian Dr. Lina Karlina SIP MSI sebagai Ketua Prodi Administrasi Publik, dan tentunya teman-teman yang saya banggakan, Kang Alam Muhana Nabil sebagai Ketua Pelaksana webinar ini, dan Muhammad Rifa El Mahmudi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Dan tidak kalah penting juga, tadi ada MC Kang Rashid Azhar yang sangat bersemangat pada pagi hari ini, dan tentunya teman-teman seluruh yang hadir
di webinar nasional ini. Baik, barangkali yang pertama saya ucapkan permohonan maaf dari Bapak Gubernur dan Bapak Sekda. Kebetulan pada pagi hari ini beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat. Nanti juga saya akan sampaikan beberapa informasi juga mungkin terkait persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID di Jawa Barat dari hasil survei yang telah kami lakukan. Pak Yogi, saya izin share ya. Sudah muncul, teman-teman? Muncul, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebih ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, perkembangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, kemudian strategi penanganan COVID-19 di Jawa Barat seperti apa, dan yang terakhir terkait vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat. Untuk yang pertama, perkembangan COVID-19 di Jawa Barat, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa sampai tanggal 9 April 2021, di dunia ini sudah ada sekitar 221 negara yang terkonfirmasi COVID-19. Ada kurang lebih 134 juta orang yang terinfeksi, kemudian 2,9 juta diantaranya meninggal, dan 108 juta dinyatakan sembuh. Negara-negara terbanyak bisa teman-teman lihat di sini bahwa ada Amerika Serikat dengan 31 juta kasus, kemudian disusul Brazil, India, Prancis, Rusia, Britania Raya, Turki, Italia, Spanyol, Jerman, dan Polandia. Jika teman-teman melihat negara-negara ini merupakan sebagian besar adalah negara-negara maju. Jadi kita simpulkan bahwa COVID ini tidak memandang mana negara maju, mana negara berkembang, mana negara tertinggal, semuanya terinfeksi. Oleh karena itu, sekali lagi, bukan hal yang perlu disepelekan atau bukan hal yang dapat disepelekan. Kemudian bagaimana kondisi di nasional? Per tanggal 9 April, kurang lebih sudah 1,5 juta orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, dengan kasus aktif 110.000, kurang lebih 7% dari total terkonfirmasi, kemudian meninggal sekitar 42.000, dan dinyatakan sembuh sudah sekitar 1,4 juta. Nah, provinsi-provinsi terbanyak yang terkonfirmasi COVID-19 diantaranya ada DKI Jakarta dengan 390.000 kasus, kemudian disusul Jawa Barat 250 ribuan kasus, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri, kita bisa lihat bahwa per hari kemarin kasus terkonfirmasi kurang lebih sudah 256.000. Dengan kasus aktif 25.000, dan yang dinyatakan sembuh sudah 228.000, dan meninggal 3.300-an. Bisa kita lihat di sebaran titik-titik ini bahwa yang paling banyak sebaran kasusnya adalah di wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Di sini ada dot-dot yang warna merah, itu merupakan pusat penyebaran COVID di Jawa Barat. Ada Depok, kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua selalu menjaga protokol 3M ya, agar senantiasa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Nah, di Jawa Barat juga kita senantiasa tiap pekannya menentukan zona risiko. Zona risiko ini merupakan hitungan dari Satgas Nasional, di mana digunakan untuk melihat tingkat penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Ada 15 indikator yang dihitung oleh Satgas Nasional untuk menentukan zona risiko ini. Salah satunya adalah tingkat penyebaran kasus, kemudian jumlah kasus, tingkat kematian, tingkat bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini bahwa dalam 3 minggu berturut-turut, di Provinsi Jawa Barat tidak ada kabupaten kota yang berada di zona merah, melainkan masih sebarannya di zona risiko sedang atau zona orange, dan kemudian di risiko rendah.
Zona risiko ini digunakan sebagai bahan analisis kebijakan untuk alternatif pengambilan kebijakan pimpinan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan sosial masyarakat. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana penanganan COVID di Jawa Barat itu sendiri. Dalam melaksanakan penanganan COVID selama 1 tahun ke belakang, pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya bersama para akademisi, para pakar yang terkait, kita menentukan ada 3 strategi yang kurang lebih dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu strategi preventif, yaitu lebih ke pencegahan, seperti kita menggelorakan 3M, kemudian pembatasan sosial masyarakat, penegakan protokol kesehatan, penegakan disiplin protokol kesehatan, dan pencegahan lainnya. Kemudian yang kedua ada strategi 3T, yaitu tes, trace, dan track. Ini merupakan kegiatan pelacakan kontak atau pengujian PCR, kemudian antigen, rapid test yang dilakukan pada masyarakat untuk mengetahui wilayah mana yang banyak sebaran kasus COVID-19. Kemudian selain itu yang sangat penting juga yaitu adanya peningkatan fasilitas kesehatan. Karena fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pendukung yang berada di hilir, yaitu di rumah sakit, puskesmas, yang untuk digunakan untuk merawat pasien-pasien COVID yang memang parah dan perlu mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Nah, ini contoh kegiatan preventif, kita ada penegakan PSBB, kemudian penegakan protokol kesehatan. Ini merupakan inovasi dalam 3T, kita membuat 100.000 tes kit per minggu, kemudian ada mobil lab BSL-3, kemudian kita optimalisasi lab case yang ada di Jawa Barat. Dan ini salah satu contoh peningkatan fasilitas kesehatan di luar rumah sakit. Kita menyediakan pusat-pusat isolasi di gedung-gedung pemerintah seperti di BPSDM Jabar dan gedung pemerintah markas TNI AD seperti di Scapade ini. Nah, dari strategi tadi kita menentukan ada 6 KPI yang perlu diraih yang menjadi guideline pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani COVID-19 ini. Yang pertama ada trace, kemudian trace, treatment, prevention, governance, dan result. Ini operasionalisasi KPI yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan ini disusun berdasarkan kajian-kajian dari beberapa pakar sehingga terbentuklah indikator-indikator yang perlu dicapai dalam menangani COVID-19. Karena dalam penanganan COVID-19 ini kita tidak bisa bergerak sendiri, ada standar-standar yang perlu kita capai yang didasarkan dari WHO misalnya, kemudian Kementerian Kesehatan, dan beberapa organisasi profesi yang berkaitan dengan COVID-19 seperti Ikatan Dokter Indonesia dan ikatan profesi lainnya. Nah, dari 1 tahun kami menangani COVID-19 di Jawa Barat, barangkali ada 5 nilai yang dibangun dalam melawan COVID-19 ini. Yang pertama, proaktif dan disiplin. Kemudian yang kedua, transparan dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, ilmiah. Kita senantiasa dalam mengambil kebijakan di Jawa Barat didasarkan atas hitungan-hitungan ilmiah, analisa ilmiah yang dilakukan oleh para pakar, para akademisi, dan di sini juga salah satunya Pak Yogi. Kemudian ada nilai inovatif, kemudian kolaboratif. Ini yang saya kira merupakan nilai-nilai yang sangat penting yang kami pelajari selama menangani COVID-19 di Jawa Barat. Dan saya rasa nilai ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya di Jawa Barat. Nah, yang ketiga, kita berbicara vaksinasi COVID di Jawa Barat saat ini. Ada 4 tujuan vaksinasi COVID. Yang pertama, yaitu untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang ini merupakan tujuan yang terakhir, yaitu untuk menjaga produktivitas agar dampak sosial bisa diminimalkan sekecil mungkin dan untuk meningkatkan
dampak ekonomi yang perbaikan dampak ekonomi yang terjadi pasca COVID-19 ini. Dan ini saya sampaikan juga bahwa di awal-awal saat adanya vaksinasi COVID-19 pengiriman ke Indonesia, memang banyak sekali pro kontra yang terjadi di masyarakat. Nah, terus kemudian kita menunggu adanya statement dari BPOM, kemudian adanya statement dari MUI, dan alhamdulillah pada tanggal 11 Januari 2021 Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini suci dan halal. Kemudian dari BPOM juga menyatakan bahwa vaksin COVID Sinovac buatan PT Bio Farma dan Sinovac aman untuk digunakan. Jadi sekali lagi teman-teman, apabila nanti tiba saatnya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, sekali lagi jangan ragu dan mohon cari informasi yang valid. Dan perlu teman-teman ketahui, pada bulan ini juga telah dikeluarkan fatwa MUI berkaitan dengan kehalalan pelaksanaan vaksinasi atau kehalalan vaksin dan diperbolehkannya vaksin dilaksanakan saat ibadah puasa. Seperti itu. Nah, ini contoh jenis vaksin COVID-19. Kurang lebih ada Sinovac, kemudian Sinopharm, AstraZeneca, dan Pfizer. Dan dengan ketentuan penggunaan yang berbeda-beda tentunya. Nah, kemudian saya perlu juga sampaikan terkait dengan efikasi vaksin Sinovac, dan mungkin nanti akan diperdalam lagi oleh Prof. Zubairi Zurban terkait hal-hal yang teknis seperti ini. Kurang lebih di Indonesia sendiri nilai efikasi vaksin Sinovac yaitu 65,3%. Artinya bahwa akan ada 65% yang mempunyai kekebalan kelompok yang diakibatkan dari vaksin Sinovac ini. Nah, kemudian bagaimana Grand Design membangun herd immunity melalui imunisasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Kita yang pertama itu menyediakan SDM, kemudian logistik, sistem pelaporan dan regulasi, kemudian dilakukan juga pelatihan, kemudian koordinasi KIPI, simulasi, edukasi, dan sebagainya, yang nantinya akan memberikan dampak yaitu terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, dan diharapkan akan membangkitkan kembali gelora perekonomian atau jalannya perekonomian di Jawa Barat, khususnya dan umumnya di Indonesia. Nah, untuk target vaksinasi di Provinsi Jawa Barat, kurang lebih kita sampai Juni 2021 ada 6,8 juta orang yang akan divaksin, dan sebanyak 35 juta orang yang akan divaksin pada Maret 2022. Untuk tahap 1, periode vaksinasi Januari sampai Juni 2021, di Indonesia kurang lebih ada 1,46 juta jiwa tenaga kesehatan. Kemudian di Jawa Barat sendiri ada sekitar 240 ribuan tenaga kesehatan, dan ini sudah 100% mendapatkan vaksinasi di tahap pertama. Dan selanjutnya di tahap 2 pada web 1 ini ada lansia dan petugas pelayan publik. Di Indonesia ada sekitar 38,4 juta, dan di Jawa Barat sendiri ada sekitar 6,6 juta. Dan ini kita masih berproses sampai saat ini dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat. Termasuk teman-teman para tenaga pendidik dan pendidik yang ada di Universitas Padjadjaran, kemarin sudah dilaksanakan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Nah, untuk kemudian ada wave 2, periode vaksin Juni 2021 sampai Maret 2022, kurang lebih ada sekitar 63,9 juta jiwa se-nasional, itu untuk masyarakat rentan. Dan di Jawa Barat sendiri ada sekitar 10,8 juta. Dan yang lainnya ini sisanya tentu paling banyak itu masyarakat umum lainnya yang akan divaksin pada tahap terakhir, yaitu sekitar 77 juta secara nasional, dan di Jawa Barat sendiri ada sekitar 17 juta orang. Nah, untuk teman-teman barangkali nanti tunggu saja informasinya di tahap masyarakat rentan atau masyarakat lainnya, karena kebijakan dari nasional ini selalu disesuaikan dengan ketersediaan vaksin
produksi vaksin yang akan diterima oleh Indonesia. Sebagai informasi bahwa sampai tanggal 15 April dari nasional belum ada rencana untuk distribusi ke seluruh Indonesia, seluruh provinsi dan kabupaten kota Indonesia karena adanya embargo vaksin AstraZeneca di India seperti itu. Nah, hal yang cukup penting yang perlu teman-teman ketahui bahwa distribusi vaksin ini harus dilakukan secara cepat dan aman. Ada 4 cara. Yang pertama, kita perlu tahu ketersediaan vaksin seperti apa, dan ini seluruhnya menjadi kebijakan nasional. Yang kemudian kesiapan SDM seperti tenaga vaksinator, tenaga nakes, dan kemudian yang tidak kalah penting yaitu dukungan sarana prasarana. Nanti akan saya jelaskan. Dan ini juga sistem informasi juga saat ini sangat perlu untuk kita gunakan untuk menjadikan pelaksanaan efisien dan efektif. Ini persiapan logistik, kurang lebih kita sudah ada sekitar 12.000 tenaga vaksinator yang dilatih di seluruh kabupaten kota. Kemudian vaskes juga kita siapkan di seluruh kabupaten kota, kemudian misalnya di puskesmas, kemudian pelayanan kesehatan seperti klinik-klinik yang ada di kabupaten kota. Dari 3.000 klinik yang terdaftar di Kemenkes, kurang lebih sudah ada 1.800-an fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi di seluruh Jawa Barat. Nah, ini sebagai informasi saja untuk tahap pendistribusian vaksin seperti ini, kita menyusun jadwal distribusi, kemudian penyusunan dokumen distribusi, pengepakan, kemudian pengangkutan, dan ini suhunya harus terjaga sesuai dengan ketentuan pada produksi vaksin yang telah ditetapkan. Misalnya untuk Sinovac ini antara 2-8 derajat Celcius. Nah, ini juga cold chain, ini sangat penting dalam pendistribusian vaksin. Nah, ini contohnya yang ada di gudang Jawa Barat, kita mempunyai 1 unit gudang di Pasteur, kemudian 2 unit gudang di Bispa Kopo. Nah, ini sarana-prasarana pendukung, misalnya ada kontainer berpendingin, kemudian keranjang vaksin, rak vaksin, refrigerator penyimpanan cool pack, monitor suhu ruangan, dan jaket kamar dingin. Nah, kemudian saya juga informasikan di sini untuk progres cakupan vaksinasi COVID di Jawa Barat. Sampai tanggal 7 April, total distribusi vaksin dari nasional ke Jawa Barat itu kurang lebih sudah ada 3,4 juta dosis. 3,4 juta dosis ini akan dipergunakan untuk 1,7 juta orang. Karena 1 orang mendapatkan 2 dosis, sehingga 3,4 juta dibagi 2 dosis. Sehingga sasaran untuk sampai tahap distribusi terakhir, kemarin Maret 2021, yaitu 1,7 juta. Dan realisasinya kurang lebih sampai tanggal 7 April sudah ada 1,9 juta dosis yang terpakai dari 3,4 juta, atau kurang lebih 56,65%. Nah, bisa kita lihat di dashboard yang sebelah kanan bahwa kita untuk tahap 1 SDM kesehatan kurang lebih sudah 100%, dan kemudian hampir 100%, kemudian lansia itu kita masih rendah, masih sekitar 4,75%, dan untuk vaksinasi kedua di petugas pelayanan publik masih sekitar 21%. Jadi sehingga cakupannya masih cukup rendah, karena ini juga kita menyangkut adanya distribusi, harus mengatur ritme pelaksanaan vaksinasi. Jangan sampai dosis 1 sudah semua, tapi kesediaan vaksin untuk dosis 2 belum ada, sehingga pengaturan ritme pelaksanaan penyuntikan ini juga kita atur sedemikian rupa. Nah, informasi dari Kemenkes bahwa nanti ada Pak Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan menghimbau teman-teman yang muda-muda untuk mengingatkan kakek neneknya yang mungkin atau orang tuanya yang sudah lanjut usia untuk membantu membawa atau menolong kakek neneknya, orang tuanya yang sudah lansia, dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Ini sangat diharapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada teman-teman semua selaku teman-teman yang masih punya tenaga energik yang tinggi untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, ada 3 upaya percepatan vaksinasi COVID di Jabar kurang lebih. Yang pertama, vaksinasi massal kita lakukan, kemudian pembangunan sentra vaksinasi,
Dan yang ketiga, penugasan LO Provinsi ke Jawa Barat. Ini seperti ini, kita dokumentasi vaksinasi massal di Jawa Barat. Misalnya ini 1.800 tenaga kesehatan di Jawa Barat, ya, Januari Februari yang dilakukan di Poltekkes Bandung. Kemudian ini kerjasama dengan Gojek, kita melakukan vaksinasi massal di Gojek. Kemudian ada vaksinasi drive-thru juga untuk lansia-lansia yang memang tidak bisa terbatas untuk jalannya. Nah, kemudian kita juga ini ada vaksinasi massal untuk lansia, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat di Gedung Pakuan, di gedung rumah dinas Pak Gubernur. Ini juga sudah kita laksanakan, dan vaksinasi massal lainnya yang ada di kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui, kita juga pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tempat-tempat sentra vaksinasi dalam rangka untuk melakukan vaksinasi pada tahap-tahap selanjutnya, karena dari target yang ditetapkan untuk gelombang selanjutnya itu sangat banyak, yaitu masyarakat rentan dan masyarakat lainnya, khususnya untuk kita kaum muda, mungkin nanti mahasiswa, masyarakat umum juga akan ikut serta dalam menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat. Misalnya kita menyiapkan gedung pemerintah untuk jadi sentra vaksin ini, kemudian kampus dan sekolah juga bisa, karena saat ini kita pembelajaran masih daring, kemudian kebanyakan masih online, juga gedung serbaguna, stadion, dan yang terakhir itu lapangan atau alun-alun. Ini kita siapkan semua. Nah, untuk kebutuhan sentra vaksin di Jawa Barat, berdasarkan hitungan kami, sejauh Barat kami membutuhkan 41 sentra vaksinasi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Rencananya Provinsi Jawa Barat juga akan, jika misalnya sentra vaksinasi ini sudah terbentuk, kami akan membuka peluang untuk relawan-relawan yang bisa membantu sebagai petugas yang akan bertugas di sentra vaksinasi ini, terutama mungkin di luar tenaga kesehatan akan ada tenaga untuk registrasi, kemudian screening pasien dan lain-lain. Ini kita mungkin ke depannya menjadi peluang untuk teman-teman semua ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi COVID di Jawa Barat. Insya Allah nanti akan selalu informasikan di media-media sosial yang ada yang menjadi medsos Jawa Barat, seperti Humas Jabar, kemudian Jabar Digital Service, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Nanti kita akan informasikan di sana. Nah, untuk sebagai informasi saja, alur proses vaksinasi seperti ini. Yang pertama, jika kita sudah mendapatkan undangan dari aplikasi dari Piker, bisa melalui SMS maupun atau pemberitahuan melalui kepala wilayahnya seperti RT, RW, atau kepala desanya, nanti kita harus datang ke tempat vaksinasi. Kurang lebih di tempat vaksinasi ada beberapa step yang harus dilalui oleh teman-teman, oleh orang-orang yang akan melakukan vaksinasi. Yang pertama, kita nanti diminta untuk menunggu di area tunggu, kemudian ada registrasi. Di sana kita cek data-data kita seperti NIP, seperti NIK, kemudian nomor HP dan lain-lain. Setelah itu kita akan di screening. Nah, setelah di screening, ini screeningnya misalnya cek suhu tubuh, kemudian cek tensi. Jika screening ini memenuhi syarat, memenuhi standar, nanti akan diarahkan untuk langsung dilakukan vaksinasi. Nah, kemudian setelah divaksinasi oleh petugas kesehatan, teman-teman akan diobservasi selama 30 menit di ruang observasi. Ini ditujukan untuk melihat apakah ada dampak ikutan atau KIPI yang terjadi pasca imunisasi COVID-19. Karena berdasarkan kejadian di lapangan, ada beberapa orang yang ada yang mengalami misalnya pusing, kemudian tidak ada merasa badan ada perubahan seperti itu. KIPI-KIPI yang terjadi, tapi ini tidak banyak, dan berdasarkan hasil penelitian bukan diakibatkan dari vaksinnya itu sendiri, tapi kondisi dari yang bersangkutan. Nah, setelah itu, misalnya setelah tidak ada efek apa-apa, nanti teman-teman diarahkan untuk keluar dengan diberikan kartu bukti telah melaksanakan vaksinasi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bantu juga sosialisasi terkait vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat ini.
Nah, yang perlu teman-teman juga ketahui di sini, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan survei persepsi masyarakat terhadap vaksinasi pasca penanganan dan mulanya vaksinasi COVID selama bulan Februari 2021. Nah, kurang lebih kami melakukan surveinya melalui aplikasi Picobar. Ini aplikasi Picobar ini murni buatan anak-anak muda pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Jabar Digital Service. Itu kurang lebih di Picobar ini di sekitar bulan Februari ada 90 ribuan user yang aktif, kemudian ada sekitar 1.200 orang responden yang mengisi survei ini. Nah, hasil survei ini nanti akan saya jelaskan, mungkin sebagai gambaran proses untuk melakukan survei ini dimulai dari pengumpulan data, kemudian mengetahui kecenderungan hasil pengolahan data, dan kita analisis hasilnya seperti apa. Ini dari data responden, kurang lebih kita juga menyasar kelompok-kelompok prioritas yang menjadi responden, misalnya di teman-teman atau orang yang bekerja di sektor kesehatan, dan beberapa kelompok sasaran lainnya seperti lansia, kemudian petugas pelayanan publik. Nah, dari 1.200 responden, kurang lebih 98,72% responden menyatakan telah mengetahui proses vaksinasi pada tahap pertama oleh pemerintah, dan 1,28% menyatakan masih belum mengetahui terkait informasi ini. Ini juga terkait penerimaan informasi vaksinnya, dari responden kebanyakan bisa dilihat mengetahui vaksinasi ini dari media online, kemudian media sosial, televisi, kemudian aplikasi COVID-19 seperti Picobar, YouTube, web pemerintah, media cetak, dan masih ada yang dengar dari radio seperti itu. Nah, ini persepsi masyarakat bahwa peran vaksinasi dalam penanganan COVID menurut responden yaitu 88,68% vaksinasi dapat berjalan dengan optimal jika dibarengi dengan 3T dan 3M. 3T ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu test, track, dan treatment. Kemudian 3M, ya ini peran dari teman-teman semua, kita semua, yaitu senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, dan terus mencuci tangan jika akan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian vaksinasi secara optimal akan menghentikan pandemi, ini akan 6,55%. Kemudian masih ada memang persepsi masyarakat yang sekitar 4% yang menyatakan bahwa vaksinasi tidak akan memberikan dampak dalam menghentikan pandemi. Ini masih menjadi tugas kita untuk senantiasa mengedukasi masyarakat agar dapat sepenuhnya yakin terhadap vaksinasi ini. Nah, ini kita juga menanyakan ke masyarakat bahwa siapa sih aktor yang dipercaya dalam melaksanakan vaksinasi ini, dan paling banyak memang ini sekitar 34%, yaitu dari tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan lainnya. Dan ini juga bisa kita lihat di sini aktor-aktor yang mungkin sering memberikan hoax, kemudian beritanya kurang valid seperti influencer. Ini mereka justru tidak percaya gitu. Kebanyakan tidak percaya terhadap aktor-aktor ini. Nah, ini teman-teman mungkin berada di bisa aja di pemerintah, kemudian di tokoh masyarakat, di anggota keluarga. Ini bisa juga menumbuhkan nanti kepercayaan-kepercayaan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, ini juga masih ada alasan-alasan gitu ya. Permisi Pak Gim, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, siap Pak Yogi. Sebentar lagi. Nah, terima kasih. Ini juga kita tanyakan alasan responden ingin divaksin, adanya keinginan untuk menjaga kesehatan keluarga, kemudian mempercayai terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok setelah vaksin berjalan, kemudian agar beraktivitas dengan aman, dan ini juga kita apresiasi ada yang menjalankan, ada yang berpendapat bahwa dengan bersedia melaksanakan vaksin, kita menjalankan anjuran pemerintah, ilmuwan, dan tenaga. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman semua, dan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas
bersedianya teman-teman untuk mendengarkan paparan saya. Semoga dengan apa yang tadi telah saya sampaikan dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman terkait proses vaksinasi di Jawa Barat dan kemudian bagaimana sebenarnya effort kita dalam melaksanakan vaksinasi di Jawa Barat. Dan tugas teman-teman semua untuk menyebarluaskan informasi ini kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman dekat, dan mungkin teman-teman saya yakin semua punya media sosial, tolong follow misalnya medsos Jabar. Di sana sangat terbuka untuk kita berkomunikasi terkait vaksinasi ini. Dan mungkin sebagai info terpenting juga nanti untuk tahap-tahap selanjutnya di mana teman-teman akan menjadi melaksanakan vaksinasi juga pasti akan kami informasikan di media sosial kami. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yogi. Mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.